Hai teman-teman, oke aku absen dulu ya. Jadi Evelyn ada, Joshua Wilbur ada. Berarti semuanya ada ya. Oke, Evelyn tolong share screen materi tugas kelompok kita. Jadi ini materi tugas kelompok kita. Aku bagi ya tugasnya. Jadi Wilbur menjelaskan tentang pengertian gerhana bulan. Joshua menjelaskan tentang proses terjadinya gerhana bulan. Evelyn menjelaskan tentang macam-macam gerhana bulan dan aku yang kesimpulan. Karena kata Miss Vero batas pengumpulannya minggu depan, berarti dari minggu ini kita udah mulai kerjain ya teman-teman. Oke, siap. Berarti tugas kita ini... Wilbur, dari tadi kamu dengerin kan Freya ngomong apa? Kok kayak gak fokus dari tadi? Iya, aku dengerin. Aku cuma merasa jenuh gitu loh. Jenuh kenapa, Will? Sama tugasnya atau belum juga dikerjain udah jenuh aja? Iya nih, benar kata Joshua. Ini kan tugas kelompok, jadi dikerjakan bersama-sama. Kalau ada yang bingung kan kita bisa saling bantu. Iya, aku paham. Cuma bukan itu yang bikin aku jenuh. Kalian emang gak ngerasa jenuh ya? 1 tahun ini loh, kita belajar secara daring. Event apapun di sekolah kita ikutnya juga melalui Zoom. Semua serba online, jadinya gak seru. Will, aku paham kok maksud kamu. Iya, aku juga jenuh. Aku kangen ketemu guru-guru dan teman-teman yang lain. Tapi gimana lagi, kita harus tetap di rumah dulu supaya kondisinya cepat membaik. Iya nih, aku juga bosan banget. Tiap hari cuma bisa belajar via Zoom. Gak bisa tatap muka selama setahun. Tapi aku tetap bersyukur sih, Will, meski harus online selama pandemi. Nah, kalian juga ngerasa kan? Apalagi aku, lama basket udah gak bisa ikut juga. Bersyukur, Jos. Tapi kenapa? Will, kita harus tetap bersyukur loh. Tahu gak kenapa? Karena Tuhan selalu ada untuk kita. Di beberapa tempat yang susah sinyal, mereka bahkan gak bisa belajar sama sekali. Setuju, iya benar kata Joshua. Kita harus bersyukur karena di luar sana masih banyak anak-anak yang gak bisa sekolah online. Tapi kita masih bisa. Jenuh itu pasti ada. Wajar sih, tapi menurut aku kita harus tetap bersemangat. Iya. Kalian benar. Beruntunglah kita masih bisa beraktivitas dengan baik, walau cuma online. Gimana kalau gak bisa beraktivitas sama sekali? Wah, makin bosan pasti aku. Semoga semua segera membaik ya. Iya Will, tenanglah, Tuhan udah atur semuanya kok, percayalah. Nah, kembali ke tugas kita. Berarti udah aman ya untuk pembagian tugasnya? Atau masih ada yang bingung dengan tugas kita? Oke, makasih teman-teman. Aku bakal lebih bersyukur sekarang. Aman Freya, aku paham kok. Ntar kapan kita mau Zoom buat diskusi lagi? Lusa aja gimana? Soalnya kan sekarang kita harus latihan buat ibadah akhir tahun kan di YouTube. Setuju, iya benar. Bentar lagi ibadah udah mau mulai. Ayo siap-siap, jangan pada lupa ibadah lo ya. Oke, terima kasih ya semua udah mau join Zoom untuk diskusi. Entah kita janjian lagi ya untuk diskusi berikutnya. Oke, bye-bye.
Kita patut memuji Tuhan atas kebaikannya, karena di hari ini SD Kristen Petra 10 dapat melaksanakan ibadah akhir tahun ajaran 2020-2021. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kami puji di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu yang begitu baik dalam kehidupan kami. Sehingga di pagi hari ini kami semua dapat berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah akhir tahun ajaran 2020-2021. Tuhan berkati setiap kami, dimanapun kami berada, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan segala baik. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan, Ia yang menjaga umat-Nya di setiap musim kehidupan. Ia yang memberikan tangan-Nya untuk menjaga kehidupan kita. Ia juga yang setia memberikan pertolongan kepada setiap mereka yang membutuhkan. Kini tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan ibadah kita kepada Tuhan yang selalu hadir di kala suka maupun duka. Allah itu baik, sungguh baik.
Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak semua kita mengaku dosa. Pernah kala itu kami terjatuh dalam keraguan. Apakah yang kami lakukan sudah benar? Apakah yang kami lakukan itu baik? Keraguan itu begitu besar dan terkadang kami lupa untuk bergantung kepada Tuhan yang jauh lebih besar dan berkuasa dibandingkan dengan segala keraguan yang ada. Tuhan, ampunilah kami. Rasa kecewa dan khawatir ada di dalam hati kami ketika melihat bahwa pandemi masih menghalangi kami untuk belajar di dalam kelas. Kenangan akan pertemuan dengan sahabat sangat kami rindukan. Ya Tuhan, dalam menghadapi semua ini, terkadang kami merasa jenuh dan bosan. Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, banyak hal yang telah kami lakukan telah mendukakan hati-Mu. Kami mohon Tuhan berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kami. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Jauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih
Bapak, Ibu, anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur. Saat ini kami diberi kesempatan untuk menyatakan segala dosa dan pelanggaran kami. Banyak perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan sesama kami. Tuhan yang Maha Kasih, ampunilah, sucikanlah setiap dosa dan pelanggaran kami. Layakkanlah hidup kami di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 2 Timotius 1 ayat 9-10. Mau berjalan dengan Juru Selamatku, lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun,
Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ibu Bapak dan anak-anak sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada saat ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong agar kami dapat menjadi pendengar yang baik, dan terlebih lagi kami dapat menjadi pelaku firman yang baik, sehingga nama Tuhan makin dipermuliakan. Urapilah hamba-Mu yang nantinya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya hamba-Mu itu dapat memberitakan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Senang sekali pada hari ini kita berjumpa untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Mari kita membaca dari Matius pasal yang ke-14. Matius 14 kita membaca ayat 22 sampai dengan 33. Untuk para siswa yang punya Alkitab, ayo boleh disiapkan, dibuka, dan dibaca bersama-sama. Yang ada di handphone, karena aplikasi, dalam bentuk aplikasi boleh. Yang penting kita akan bersama-sama menyimak firman Tuhan ini. Sudah ketemu ya? Sekarang Bu Hana akan membaca dengan suara yang keras. Para siswa khususnya ikuti dalam hati ya. Judulnya sesuai di dalam Alkitab ini adalah Yesus berjalan di atas air. Wah, kenapa kok Yesus berjalan di atas air? Mari kita simak. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah anak-anak, cerita di bagian ini sangat seru. Seru, menegangkan, juga mengagetkan. Kok mengagetkan, Bu Hana? Coba perhatikan ya. Gimana nggak kaget? Ini kan murid-muridnya kan, murid-muridnya diceritakan di bagian ini disuruh pergi duluan sama Tuhan Yesus. Nah, mengagetkan karena coba perhatikan di bagian sebelumnya itu anak-anak.
Di bagian sebelumnya, peristiwanya berbeda sekali. Peristiwanya adalah ketika mereka bersama orang banyak yang tadi disuruh pulang itu sedang mendapatkan kesenangan. Wah, kesenangan apa? Bayangkan mereka sudah lapar, mereka sudah kelelahan seharian itu. Tanpa diduga-duga anak-anak, ternyata Tuhan membuat mukjizat. Bayangkan, hanya dari 5 roti 2 ikan, 5.000 orang lebih. Karena yang 5.000 orang itu yang laki-laki loh ya. Yang perempuan, yang anak-anak belum dihitung. Mereka semua makan sampai kenyang sekali. Nah, apa kira-kira yang ada di pikiran murid-murid? Enak ya, kalau ada Tuhan Yesus tuh semuanya aman-aman. Wah, tidak kekurangan. Kalau bisa nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, semua tercukupi. Kemudian setelah peristiwa itu, Tuhan menyuruh orang-orang yang tadi sudah dikasih makan itu untuk pulang. Dan murid-muridnya disuruh apa? Kamu pergi duluan. Tuhan Yesus mau ngapain? Tuhan Yesus mau berdoa. Wah, murid-murid ini memang adalah orang-orang yang ada di sekitar Galilea. Dan kita tahu anak-anak, murid-murid itu para nelayan sebagian. Wah ya, awalnya biasa-biasa saja. Mereka naik perahu dan kemudian mulai mendayung. Tapi anak-anak, memang Danau Galilea itu sebenarnya tidak lebih besar dari danau, ya bukan tidak lebih besar ya, mirip-mirip lah dengan Danau Toba gitu ya. Bu Hana belum pernah pergi ke sana, tapi Bu Hana lihat di YouTube, Danau Toba itu juga besar. Dan Danau Galilea ya mirip-mirip seperti itu. Malahan Danau Galilea itu dalamnya kalah dengan Danau Toba. Danau Toba itu dalamnya bisa 500 meter ya, 500 meter lebih. Sedangkan Danau Galilea itu cuma 43-an gitu. Jadi kalau dipikir-pikir anak-anak, sebenarnya Danau Galilea adalah ya sebuah danau. Dan murid-murid itu terbiasa untuk menjadi nelayan, mencari ikan di danau itu. Nah, pada saat itu ketika Tuhan Yesus bilang, sekarang kalian mendahului aku aja, aku akan berdoa dulu. Mereka masih biasa-biasa saja anak-anak gitu ya. Tapi siapa sangka ketika mereka sudah ada di danau itu, nah ini adalah satu kondisi di Galilea yang sering ditakuti oleh orang-orang di sana. Apa itu? Yaitu adanya angin sakal, anak-anak. Angin sakal itu apa sih? Angin sakal itu adalah angin yang datangnya melawan gitu. Jadi kalau nelayan itu berjalannya atau perahu itu jalannya ke sana, angin sakal itu arahnya ke sini gitu. Nah, ini bukan sesuatu yang menyenangkan anak-anak karena gini, Danau Galilea itu adalah danau yang dikelilingi oleh tebing gitu. Jadi ini danau dikelilingi oleh tebing kan. Jadi tebing itu adalah seperti ibaratnya batu-batu atau daratan yang sangat tinggi gini. Nah, kemudian angin yang melawan itu biasanya bukan cuma menyerang perahu, tapi dia bisa menghantam tebing sana, bisa menghantam tebing sini, sehingga anginnya itu muter-muter anak-anak. Nah, waktu anginnya muter-muter seperti itu, bayangkan kalau anginnya semakin berputar, ya perahu ini akan dihempaskan oleh angin. Lah anginnya kan bukan cuma menyerang tebing dan menyerang perahu. Ayo, apa yang diserang? Yang diserang adalah air ini. Jadi angin yang menyerang air dengan sangat besar dan berputar-putar, ya jelas saja airnya itu jadi ombak yang sangat besar sehingga perahu ini terombang-ambing gak karu-karuan. Bayangkan anak-anak, ini para murid ada di sebuah perahu. Dan perahu ini selama berjam-jam, kenapa kok berjam-jam? Karena mereka sejak sore itu sama Tuhan kan disuruh menyeberang. Nah nanti kita akan lihat, Tuhan Yesus baru datang menolong itu jam berapa tadi anak-anak? Jam 3 pagi. Wah, mereka itu berjam-jam anak-anak harus naik ke perahu yang diserang oleh angin sakal yang membentur tebing yang kanan, yang kiri, kemudian menghempaskan air sehingga air itu terus bergolak dan
perahu itu menjadi sangat oleng, anak-anak. Nah, ini adalah keadaan yang sangat menegangkan dan murid-murid harus menghadapi itu. Gitu. Nah, kira-kira pertanyaannya apa ya? Ini kok mengikut Tuhan kok jadi seperti ini? Mbok harusnya itu kayak yang sebelumnya itu loh, disertai bersama-sama Tuhan, diberkati. Lah, ini kok malah menghadapi masalah berat. Nah, anak-anak, dari kisah ini kita belajar. Itulah kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan kita di dunia meskipun kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi kita tetap menghadapi masalah. Kita tidak hanya menjadi orang-orang yang diberkati tok gitu. Tapi kita juga diizinkan untuk menghadapi masalah. Contohnya apa, anak-anak? Contohnya seperti sekarang ini kita menghadapi masalah yang hampir sama ya dengan murid ini ya. Kalau murid ini wah berjam-jam, kita juga tanpa terduga seperti murid-murid itu angin sakal datang, anak-anak. Tanpa terduga angin sakal ini bisa menghantam tebing. Mungkin ada angin sakal yang cuman ya sudahlah, memang melawan tapi kecil-kecil aja. Lah kok ini besar sekali. Tanpa terduga murid-murid ini yang sebenarnya biasa menelayan, wah menjadi nelayan mereka, wah kesulitan. Seperti halnya kita, anak-anak. Kita kan juga nggak menduga nih, lawang tiba-tiba kita diserang oleh virus gitu. Diserang virus datangnya dari mana, kapan kita nggak tahu. Kita pikir virus ini hanya terjadi beberapa minggu atau paling lama beberapa bulan. Lah kok ini 1 tahun lebih. Kita mungkin mengira virus ini seganas apa sih? Virus ini mungkin seganas virus influenza. Kita flu bisa sembuh lah. Nggak taunya virus ini bisa menghantam banyak hal. Iya kan? Bahkan Bu Hana juga sempat kena kan? Kena hantaman virus itu dan harus masuk rumah sakit. Nggak menduga, sama seperti murid-murid ini. Dan akhirnya mau tidak mau kita harus berjuang seperti murid-murid itu. Berjuang apa? Kita berjuang harus belajar di rumah. Kita harus berjuang untuk menahan diri. Kita harus berjuang melawan banyak hal, termasuk kemarahan kita. Waktu kita di rumah saja, bayangkan ya, kalau murid-murid di perahu itu waktu mereka berjuang, wah tegang sekali. Mungkin mereka bisa saling kesal satu dengan yang lain, ayo toh yang cepat toh. Atau yang satu merasa, ayo kamu ini salah, mestinya membuang airnya, jangan seperti itu. Bisa seperti itu ya anak-anak ya. Sama dengan kita, waktu kita berada di dalam pandemi ini, situasi pandemi kita di rumah, perjuangannya berat. Belum lagi para guru juga begitu, anak-anak kaget. Harus mengubah metode, harus mengubah cara untuk mengajar kalian supaya lebih mudah dimengerti. Orang tua kalian juga begitu, wah pontang-panting. Tapi anak-anak, meskipun kita menghadapi semuanya, sekarang lihat, apakah sekarang ini kita masih ada? Apakah sekarang ini kita masih bisa merasakan nafas kita, masih bisa menghembuskan nafas kita, masih bisa makan? Dan bahkan hari ini kita diingatkan, kalian sudah melewati masa belajar selama 1 tahun. Sebentar lagi kalian akan naik kelas, bahkan ada yang sudah lulus gitu ya sebentar lagi. Menandakan apa anak-anak? Sama seperti murid-murid tadi, bahwa meskipun mereka berjuang luar biasa, mereka tidak dibiarkan sendirian. Buktinya apa? Meskipun Tuhan tidak terlihat oleh mereka, kalau mereka masih ada sebagaimana mereka ada saat itu karena penyertaan Tuhan. Dan terbukti lagi apa? Memang Tuhan menyertai masa depan mereka. Loh, Tuhan Yesus nyegat mereka di mana? Nyegat di belakang? Enggak kan? Tuhan Yesus pertama bilang, dahuluilah aku. Sebenarnya bukan mereka disuruh berjalan sendiri mendahului Tuhan Yesus. Wong kenyataannya, waktu murid-murid itu menghadapi angin yang sangat besar itu, Tuhan Yesus ada di mana? Yang tadi dikira hantu itu. Tuhan Yesus ada di depan mereka. Loh, padahal Tuhan Yesus tadi kan ketinggalan kelihatannya. Ini menunjukkan apa anak-anak? Menunjukkan Tuhan Yesus itu hebat.
hebat sekali. Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan dia tahu dia akan mendahului di depan. Supaya apa? Supaya apapun yang di depan kita, Tuhan atur semuanya. Tuhan tidak ketinggalan di belakang. Dia mendahului kita di depan. Jadi, meskipun sekarang kita juga berjuang menghadapi, wah ini kita bukan menghadapi angin sakal ini. Kita sedang menghadapi perjuangan atau kita sedang menghadapi serangan dari virus ini yang tidak ada hentinya ini. Meskipun kita sudah berupaya, tetap aja virus ini belum habis. Kita masih harus berjuang. Tapi perhatikan anak-anak, kalau kita masih ada sebagaimana ada sekarang ini, bahkan kita masih bisa sekolah meskipun online, ada guru-guru yang menolong kalian, ada orang tua yang memperhatikan, itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Dan lebih dari itu apa? Tuhan sudah siap di depan kita. Jadi ketika nanti kita melangkah ke depan, kita harus semangat, kita harus optimis, kita tidak boleh ragu-ragu, kita tetap harus berjuang, kita belajar, kita harus sungguh-sungguh menunjukkan, wah aku menjadi anak yang punya pengharapan. Gitu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus di depan kita, Dia menjadi pemimpin kita. Jangan sampai kita seperti Petrus. Petrus itu sebenarnya tahu Tuhan di depan, tapi ragu-ragu. Begitu ada masalah sedikit, kok gini ya Tuhan ya, langsung dia tenggelam kan di dalam kisah tadi. Nah beruntung karena apa? Meskipun Petrus mau tenggelam, Tuhan masih memegang tangannya. Itu sebagai bukti apa? Tuhan itu anak-anak tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar hari ini, kita bersyukur sepanjang waktu kita belajar online karena masa pandemi. Siapa sih yang beserta dengan kita? Tuhan. Sekalipun kita menghadapi perubahan suasana yang tidak nyaman, segala sesuatu yang tidak sesuai harapan, kita masih ada sebagaimana ada sekarang. Itu adalah penyertaan Tuhan. Lalu ke depan bagaimana? Tuhan mau kita taat kepada Tuhan. Tuhan mau kita jangan ragu-ragu. Tuhan mau kita percaya, kita optimis, kita semangat. Jangan seperti Petrus. Karena apa? Tuhan ada di depan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan menyongsong kita, menyiapkan masa depan kita dengan luar biasa. Kiranya Tuhan menolong kita anak-anak. Mari kita menjadi siswa-siswa yang terus menunjukkan sikap yang positif, menunjukkan semangat yang baik, menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Buktikan itu di dalam keluarga, kepada orang tua, dan kepada siapa? Guru-guru yang nanti mungkin juga akan memberi instruksi-instruksi di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam perjalanan studi kami selama masa pandemi. Hari ini di dalam ibadah sekolah kami, di ibadah penutupan tahun ajaran, kami mau sungguh-sungguh mengucap syukur. Karena Tuhan membuat kami ada sebagaimana ada saat ini. Dan kami percaya Tuhan akan menuntun masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segala
di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Bapak Ibu Guru dan para siswa, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah supaya pemerintah bangsa kami diberikan hikmat, khususnya di dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada di negara kami ini. Terkait dengan pandemi COVID-19, biarlah Tuhan juga terus memberikan hikmat, memberikan semangat, memberikan kekuatan, supaya pemerintah negara kami terus dapat memikirkan cara-cara yang efektif untuk penanggulangan penyebaran virus COVID-19 ini. Tolonglah juga kami sebagai warga negara untuk juga bisa tunduk kepada setiap aturan yang dicanangkan oleh pemerintah. Karena dengan sikap kami yang tunduk, kami mau menjaga protokol kesehatan, kami disiplin di dalam menjalankan aturan-aturan yang ada, kami semua pasti akan memberikan sumbangsih bagi penanggulangan atau penyelesaian masalah terkait dengan COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan menjaga dan menyertai bangsa dan negara kami. Kami juga mau berdoa untuk Petra Tuhan, khususnya untuk Yayasan Petra, biarlah Tuhan juga menolong, terus memberkati sehingga sekolah-sekolah Petra dimanapun berada
terus menjadi berkat bagi masyarakat. Setiap siswa yang dididik juga menjadi siswa-siswa yang berguna bagi bangsa dan negara, membanggakan setiap keluarga dan memuliakan Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap pendidik, para guru, mereka yang bekerja sebagai staf, semuanya Tuhan sertai. Para kepala sekolah, para pimpinan, Tuhan sertai, sehingga mereka semua dipakai Tuhan juga untuk menjadi alat bagi dunia pendidikan di Indonesia ini. Kami mau berdoa untuk orang tua kami, Tuhan. Berkati mereka di dalam segala pergumulan, dalam segala pekerjaan, dalam segala usaha mereka, kesehatan mereka, keharmonisan mereka. Tuhan karuniakan semuanya kepada orang tua kami. Tolonglah juga khususnya untuk sekolah kami tercinta, berkati sekolah ini agar terus merasakan pertolongan Tuhan, terutama para guru yang harus berjuang untuk memikirkan cara-cara pendidikan yang efektif bagi para siswa. Tuhan berikan hikmat dan kerjasama yang baik. Kami mau berdoa untuk seluruh siswa. Biarlah Tuhan juga sertai supaya ketika menghadapi masa pandemi ini, mereka bersikap bijaksana, mereka juga bisa menggunakan waktu-waktu liburan yang akan segera dijalani dengan bertanggung jawab, sehingga semua yang dilakukan oleh para siswa juga sebagai bentuk rasa syukur, rasa hormat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapak, Ibu, dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kebaikan dan kemurahan Tuhan
ada di setiap musim. Di dalam suka dan duka, Ia pun ada dan menolong kita dengan penuh kasih. Tuhan mengundang kita untuk melangkah dengan iman dan penuh percaya kepada Tuhan bahwa Ia akan menjaga kehidupan kita hari ini, esok, dan seterusnya. Tuhanlah kekuatan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah